Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman sekalian, perkenalkan saya Zubair Abdurrahman di SMA Future Gate sebagai guru fisika. Untuk sesi kali ini izinkan saya membagikan informasi terkait dengan manajemen waktu. Kenapa kita harus berbicara masalah manajemen waktu perkuliahan? Tentu yang paling pertama adalah kita harus tahu dulu alasannya. Maka perlu kita sampaikan di sini. Alasan pertama kenapa kita harus mengetahui manajemen waktu perkuliahan. Yang pertama, teman-teman nantinya akan memperhatikan bahwa ternyata kuliah itu sangat singkat sekali. Kita berawal dari masuk kuliah di semester pertama, tahu-tahu di semester ke-8 atau bahkan semester 7 pun kita sudah lulus. Nah, karena tidak terasanya waktu perkuliahan, maka beberapa teman-teman di antara yang lainnya ada yang menganggap itu sepele, sehingga terlena dengan singkatnya waktu, pada akhirnya menjadi lama lulusnya. Oleh karena itu perlu diperhatikan bahwa ketika teman-teman masuk kuliah, maka yang harus diperhatikan adalah waktu kuliah itu sangat singkat, maka harus diatur waktunya. Apa yang berikutnya? Yang berikutnya adalah banyak waktu luang. Cuman kuliah doang banyak waktu kosong. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau teman-teman sudah kuliah, terutama teman-teman yang nanti merantau beda provinsi dengan orang tua, maka kuliah itu sebenarnya hanya kuliah belajar saja di dalam kelas. Terlebih setelah selesai dari pembelajaran kelas, maka teman-teman nantinya nggak ada kegiatan nih. Nah, oleh karena itu harus diperhatikan bahwa nanti di kuliah itu akan banyak waktu luangnya. Oleh karena itu harus dipahami bahwa dari sekarang ketika nanti di kuliah, pastikan apa saja yang mau akan kita lakukan. Apa alasan kita harus mempelajari manajemen waktu perkuliahan berikutnya adalah adanya distraksi. Jadi ternyata di kuliah itu nantinya akan banyak godaan, apalagi jauh dari orang tua. Dan kita sendiri pun yang akan mengatur waktunya. Mulai dari banyaknya waktu luang ini, ditambah banyaknya gangguan distraksi dari kanan kiri, yang akhirnya kalau kita tidak mengatur waktu perkuliahan, maka dikhawatirkan waktu kita, kemudian juga kegiatan kita berantakan, dan kita pun nantinya akan lama lulus kuliahnya. Dari ketiga alasan tersebut, maka sebelum kita nantinya membicarakan teknis bagaimana cara mengatur atau cara memanage waktu perkuliahan, yang pertama harus kita tahu adalah ingat bahwa masing-masing itu ada waktunya. Allah punya hak, diri kita punya hak, kemudian juga keluarga kita pun punya hak. Nah, ini kita ingat kembali kisah yang telah disebutkan, di mana kisah ini bercerita antara sahabat Abu Darda dan juga Salman Al-Farisi. Ternyata mereka berdua adalah saudara sehijrah, gitu ya. Pada saat itu Salman Al-Farisi sedang bertemu dengan istri saudara muslimnya, yaitu istri Abu Darda. Salman bertemu tuh ke Ummu Darda. Salman bertemu ke Ummu Darda. Salman bertanya, mengapa Ummu Darda menggunakan atau memakai pakaian seperti itu? Dari pertanyaan ini muncul bahwa ternyata Ummu Darda sedang tidak pakai baju yang layak pakai. Kemudian Ummu Darda menjelaskan, saudaramu Abu Darda sedikit pun tidak perhatian terhadap istrinya. Di siang hari dia berpuasa dan di malam hari dia selalu sholat malam. Dari sini kita simpulkan bahwa Abu Darda itu sebenarnya bukan seseorang yang menelantarkan istri semata. Tapi ternyata Ummu Darda menyampaikan, saking sibuknya Abu Darda beribadah, sampai-sampai dia lupa akan hak istrinya. Karena Salman mendengarkan kisah tersebut, pada akhirnya ia bertemu dengan Abu Darda.
Kemudian dia bertanya ke Abu Darda. Dan juga pada saat bertemu dengan Abu Darda pun memberikan makanan kepada Salman. Jadi pada saat setelah mendengarkan kisah atau cerita atau curhatan dari Ummu Darda, Salman langsung nih bertemu Abu Darda. Lalu Abu Darda karena ada tamu datang, dia memberikan makanan. Kemudian Abu Darda bilang ke Salman, makanlah, aku sedang berpuasa. Salman sebagai tamu yang datang tidak lantas memakan. Yang dikatakan Salman adalah, aku tidak makan sampai engkau makan, wahai Abu Darda. Lalu Abu Darda pun ikut makan. Kemudian tatkala malam telah tiba, kondisinya sudah mulai malam, Abu Darda akan mengerjakan sholat malam. Jadi setelah tidur gitu ya, kemudian di malam hari Abu Darda bangun untuk sholat malam. Kemudian Salman berkata, tidurlah. Meminta kepada Abu Darda untuk tidur saja, sholat malamnya nanti. Begitu. Lalu Abu Darda pun tidur. Tidak berselang lama, Abu Darda bangun lagi untuk sholat malam. Perlu diperhatikan bahwa niatnya Abu Darda bangun adalah untuk sholat malam. Tapi ternyata Salman tidak lantas mengizinkan Abu Darda untuk sholat. Tapi Salman berkata, tidurlah Abu Darda. Kemudian Abu Darda pun tidur. Ketika malam sudah lewat, Salman pun mengizinkan Abu Darda. Wahai Abu Darda, sekarang bangunlah. Maka kemudian keduanya pun mengerjakan sholat malam. Setelah selesai sholat, Salman radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, sesungguhnya Robmu punya hak atas dirimu. Kemudian badanmu punya hak atas dirimu. Dan keluargamu, khususnya istrimu, juga punya hak atas dirimu. Maka tunaikanlah hak mereka masing-masing. Kemudian Abu Darda mendatangi Nabi Muhammad SAW dan menceritakan kejadian tersebut kepada Nabi. Lalu apa respon Nabi Muhammad? Nabi Muhammad berkata bahwa Salman benar. Dari kisah ini, apa yang bisa kita ambil faedah? Bahwa ternyata ketika kita mengerjakan kebaikan sekalipun, termasuk di dalamnya ada sholat malam dan puasa, jangan sampai kita beribadah berlebihan yang berdampak berimbas kepada lingkungan sekitar kita, termasuk badan kita, termasuk keluarga kita, dan yang lainnya. Ini untuk perkara ibadah saja kita tidak boleh berlebihan. Bagaimana kalau perbuatan-perbuatan, kegiatan-kegiatan yang tidak baik, ataupun baik, tapi bisa kita tinggalkan. Maka ternyata hal itu semua harus kita atur. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita mengerjakan kegiatan atau agenda apapun, maka pastikan bahwa setiap hal tersebut punya waktunya masing-masing. Lalu apa yang harus kita tahu bersama? Bahwa ternyata kita dapat merugi karena waktu. Nah, ini sangat unik teman-teman. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, ada dua hal kenikmatan yang mana manusia banyak lalai dari dua nikmat tersebut. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah waktu luang. Nah, dari hadis ini dapat kita ambil faedah bahwa ternyata waktu luang itu adalah nikmat bagi kita semua. Dengan waktu luang kita bisa melakukan kegiatan bermanfaat. Dengan waktu luang kita bisa refreshing. Dengan waktu luang kita bisa melakukan kegiatan apapun, ya. Tapi ketika kita sudah lalai, terlena, ya, maka kita akan terlena terhadap waktu luang tersebut. Padahal sudah disebutkan bahwa waktu luang itu adalah nikmat. Oleh karena itu, bahwa waktu luang itu dapat menjadikan kita rugi, kita harus membuat perencanaan waktu perkuliahan. Apalagi yang berikutnya harus kita tahu, bahwa ternyata waktu luang itu menipu atau tipuan waktu luang. Apa konteksnya? Di sini sebutkan wa nafsuka in asghalatha bil haqq wa illas taghalatka bil batil.
Seandainya kita tidak memanfaatkan waktu luang untuk kebaikan, maka otomatis itu akan diisi dengan hal-hal yang tidak baik atau keburukan bahkan. Oleh karena itu, karena tadi waktu luang ya, oleh karena itu waktu luang tadi dapat menipu, ya, maka waktu luang pun seandainya kita tidak manfaatkan untuk kebaikan, nantinya justru kita akan mengerjakan keburukan. Na'udzubillah. Dari ketiga hal tersebut, ternyata memang kita penting untuk mengatur waktu luang. Ternyata kita penting untuk mengatur waktu perkuliahan. Bagaimana caranya? Mari kita lihat bersama di sini. Yang pertama, bahwa ternyata teman-teman harus mengenali diri. Kita harus mengenali diri. Kita mau jadi mahasiswa seperti apa nih? Dan terkadang, kalau kita tidak mengenali diri kita, maka yang dikhawatirkan kita akan terombang-ambing. Kita akan ikut sana ikut sini. Yang pada akhirnya kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan atau bahkan kegiatan wajib tapi tidak direncanakan takutnya lupa. Oleh karena itu, ketika kita, teman-teman sekalian, lanjut ke perkuliahan, maka harus dipastikan mau jadi mahasiswa seperti apa. Apa mau jadi mahasiswa yang hanya fokus kuliah, atau mahasiswa yang suka ikut kegiatan sosial, atau menjadi mahasiswa yang sambil bekerja, atau mahasiswa apapun yang itu bermanfaat bagi teman-teman. Itu tips yang pertama. Paling dasar adalah harus tahu kondisi, harus kenal bagaimana diri teman-teman sekalian. Apa yang berikutnya? Yang berikutnya adalah tips yang dapat teman-teman lakukan adalah tentukan goals. Jadi ketika sudah menerima penerimaan kampus, maka harus menentukan goals-nya, tujuannya ke depan seperti apa. Teman-teman bisa merencanakan, membuat catatan bahwa rencana lulus 4 tahun atau bahkan 3,5 tahun, buat catatan. Nah, ternyata dalam tujuan itu kita bagi menjadi 3. Ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Biasanya ketika saya membuat tujuan, saya atur tujuan menjadi 3 hal ini. Kalau kita konteksnya adalah perkuliahan, maka jangka panjang adalah waktu dari teman-teman masuk kuliah sampai lulus. Berarti kan 3,5 sampai 4 tahun targetnya. Kemudian jangka menengah itu bisa kita tentukan menjadi waktu 1 semester atau 1 tahun. Lalu untuk jangka pendek ya boleh kita tujuan harian atau tujuan pekanan ataupun tujuan bulanan. Jadi kalau kita sudah menentukan tujuan masing-masing waktunya, insya Allah maka kita akan dapat mengatur waktu kita. Kemudian setelah kita membagi tujuan menjadi 3 waktu, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, maka tips berikutnya yang dapat teman-teman lakukan adalah planning itu sendiri. Rencanakan apa yang mau dikerjakan. Kita sudah membagi waktu kuliah kita menjadi 3 bagian gitu ya. Maka rencanakan dalam satu jenjang perkuliahan, artinya dari semester awal sampai semester akhir, teman-teman berencana lulus 3,5 tahun dengan IPK 4 misal. Itu merupakan sebuah rencana. Selain itu, kalau tidak lulus dengan waktu 4 tahun, maka teman-teman apa rencananya? Oke, rencana 4 tahun nggak apa-apa deh nggak lulus tepat waktu. Tapi teman-teman mau melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menambah skill teman-teman. Nah, setelah menentukan jangka panjang, otomatis nanti jangka menengah akan mengikuti tujuan jangka panjang kita. Contoh, seandainya kita mau lulus 3,5 sampai 4 tahun, maka rencana kita pada jangka menengah ya ditulis apa jangka menengah tujuannya nih. Oh, ternyata untuk mencapai tujuan lulus 4 tahun tadi kita harus mendapatkan IPK 4 juga. Atau ternyata enggak cuma IPK 4 nih, tapi kita harus menyelesaikan tugas besar tiap semester. Maka tuliskan. Oh, ternyata untuk menyelesaikan kuliah 4 tahun teman-teman juga harus membuat komunitas sosial. Itu bisa kita jadikan sebagai jangka menengah. Lalu,
Dari jangka menengah tadi akan kita bawakan kepada jangka pendek. Berarti dalam satu pekan, apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk menuntaskan tujuan jangka menengah kita. Misal seandainya ternyata dalam satu semester itu kita harus mendapatkan nilai 4. Oke, berarti tujuan kita setiap pekan kita harus masuk kuliah secara penuh. Artinya tidak bolos gitu ya. Ataupun ternyata kita harus baca buku sebanyak 500 halaman. Karena tadi tujuan kita adalah targetnya mendapatkan IPK 4. Dan apapun perencanaan yang nantinya dapat menuju kepada jangka panjang kita. Itu tips yang kedua. Tips berikutnya adalah teman-teman dapat menggunakan timetable. Ini banyak dijual di marketplace ataupun di fotokopian. Nah, bagaimana cara bacanya? Kalau kita lihat bersama di sini, ini adalah timetable untuk periode September 2012. Jadi, satu coret-coretan ini adalah perencanaan 1 bulan. Kalau kita perhatikan di sini, maka setiap harinya teman-teman dapat merencanakan. Contoh di hari Senin dan juga hari Rabu. Di hari Rabu kita berencana atau teman-teman berencana mau ke perpustakaan, maka tuliskan. Dan teman-teman harus tahu ketika ke perpustakaan ini apa tujuannya. Apakah tujuannya hanya main-main saja atau tujuannya adalah tadi menuju kepada tujuan jangka menengah. Lalu bisa dilihat lagi di timetable, kita menuliskan tujuan. Kalau teman-teman lihat di bawah itu ada footnote. Footnote bisa kita jadikan sebagai tujuan planning kita atau perencanaan kita. Kita mau menyelesaikan apa, kita mau menuntaskan apa, dan lain sebagainya. Karena ini fleksibel, artinya seandainya teman-teman nggak mau pakai yang cetak seperti ini, banyak juga aplikasi-aplikasi digital yang dapat teman-teman install, yang dapat teman-teman download gitu ya, lalu pasang di HP masing-masing, kemudian kita jadikan sebagai tabel perencanaan selama 1 bulan. Tinggal bagaimana kenyamanan teman-teman dalam memanfaatkan hal tersebut. Lalu tips berikutnya ada yang disebut sebagai time block. Apa sih time block itu? Kalau kita perhatikan, clue-nya adalah pilih waktu khusus untuk kegiatan yang direncanakan. Kalau kita kembali ke slide sebelumnya ya, misalkan di situ tertulis ada yang namanya perpus di hari Rabu. Nah, lebih baik teman-teman tentukan kira-kira ke perpus itu mau siang, mau pagi, kalaupun pagi dari jam berapa sampai jam berapa, siang jam berapa sampai jam berapa. Maka bisa kita simpulkan bahwa time block itu adalah kita blocking waktu untuk menyelesaikan kegiatan kita. Seandainya kita sudah memblok waktu dari jam 1 sampai jam 2 untuk ke perpustakaan, ternyata qadarullah kita nggak ada yang tahu, tiba-tiba teman-teman sakit nih, nggak jadi ke perpustakaan. Ya nggak apa-apa, itu dituliskan saja. Artinya adalah nanti dikasih catatan, jam 1 sampai jam 2 tadi nggak bisa ke perpus karena sakit. Nah, berarti teman-teman bisa menuliskan kembali kapan jadwalnya. Oke, itu yang disebut sebagai time block. Kita memblok waktu untuk menyelesaikan kegiatan kita. Tips berikutnya ada time block. Apa itu time block? Kalau kita perhatikan, time block bukan sekedar list kegiatan, tapi juga diwaktuin. Oke, berarti kalau misalkan tadi kita mau ke perpus, maka harus ditentukan waktunya jam berapa sampai jam berapa. Nanti setelah dari perpus, mungkin belum makan siang gitu ya, maka ditulis setelah dari perpus, kita berencana makan siang. Setelah makan siang, kita berencana mengerjakan tugas. Dan seterusnya dipastikan dalam 1 hari, ya, agar kegiatan kita terencana dan terselesaikan dengan baik, lebih baik, ya, itu semua dikasih waktunya. Lalu tips berikutnya dalam menyelesaikan kegiatan, ada salah satu tips dan trik yang nampaknya ini juga sudah banyak beredar di internet. Ada yang disebut sebagai teknik Pomodoro. Apa itu teknik Pomodoro? Teknik Pomodoro adalah teknik untuk menyelesaikan pengerjaan kita sesuai dengan perencanaan waktunya. Bagaimana teknisnya? Kita lihat di sini bahwa dalam satu siklus Pomodoro dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah dari menit pertama sampai menit 30 kita bagi 2 lagi.
yaitu menit pertama sampai 25 untuk mengerjakan sesuatu. Kemudian di menit 25 sampai 30, oke, kita jadikan sebagai istirahat. Dan itu dilakukan selama 4 siklus. Kalau kita perhatikan di sini, maka total penyelesaian kita itu adalah 2 jam. Ini dapat disesuaikan dengan aktivitas teman-teman sekalian. Kalau ternyata teman-teman hanya menyediakan waktu sejam, ya berarti tinggal dibagi saja. Kenapa kita harus menggunakan teknik ini? Agar tidak terjadi kebosanan. Biasanya, secara nggak sengaja ketika kita bosan, niat kita cuma buka handphone 5 menit. Tapi ternyata pada akhirnya, secara nggak sadar, waktu yang kita habiskan untuk refreshing bukan 5 menit, bahkan mencapai 50 menit. Oleh karena itu, ketika nanti kita membuat dan juga menggunakan teknik Pomodoro, alangkah baiknya teman-teman menggunakan alarm atau jam beker. Jadi kalau kita lihat ya kenapa Pomodoro itu muncul, dulu itu Pomodoro muncul karena orangnya menggunakan jam beker yang berbentuk apel, nanti bisa dicek di internet. Jadi pada teknik ini tidak hanya membuat perencanaan waktu teknik Pomodoro-nya, tapi juga menggunakan alarm. Dari menit pertama sampai 25 berarti untuk bekerja atau menyelesaikan tugas agenda. Dari menit 26 sampai 30 atau 5 menit gitu ya, itu digunakan untuk istirahat. Setelah itu, setelah satu siklus selesai, ya, maka kita dapat istirahat full. Jadi jeda istirahat, lalu kita nanti beranjak ke agenda lain. Jadi dalam siklus Pomodoro, kalau ternyata waktunya itu panjang, teman-teman silakan buat waktu itu 2 jam 25 menit. Setelah itu, ada yang namanya 3 second rule. Selama itu baik, langsung kerjakan. Maksudnya 3 second rule itu ketika kita ingat sesuatu yang dapat dikerjakan dengan waktu singkat, kerjakan. Contohnya biasanya itu mahasiswa lupa kalau dia mau cuci piring setelah makan. Biasanya setelah makan, mereka nggak langsung mencuci piringnya, tapi langsung main HP misal. Atau ternyata langsung keluar bareng teman. Atau langsung menyelesaikan tugas, dan lain sebagainya. Maka ketika ingat sesuatu itu dapat dikerjakan dengan cepat, langsung kerjakan. Kemudian perlu diperhatikan kegiatan atau agenda ini yang tidak mengganggu perencanaan waktu kita. Yang berikutnya adalah manfaatkan pagi hari. Pagi hari ini banyak orang lupa ya bahwa ternyata pagi hari adalah waktu emas biologis. Teman-teman yang ternyata kalau siang, sore itu tidak bisa menghafal, tidak bisa belajar, maka silakan manfaatkan waktu pagi untuk belajar, untuk mengerjakan tugas, untuk olahraga, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan pagi hari kita dimanfaatkan untuk hal yang baik, maka insya Allah waktu-waktu setelahnya akan dikerjakan dengan sesuai rencana juga. Ada kaitannya antara waktu biologis tadi dengan tips berikutnya. Kita harus tahu bahwa kita dalam berkegiatan itu bukan kemauan kita, bukan atas kewenangan kita. Kita sudah berencana, kalau misalkan Allah tidak mengizinkan, tentunya kita tidak menyelesaikan kegiatan kita. Maka tips berikutnya yang penting teman-teman harus lakukan adalah berdoa biar waktu berkah. Di sini banyak ya tertulis di internet, atau bahkan kalau teman-teman sudah hafal, alhamdulillah bisa terus dibaca saja. Apa itu doanya? Ini ada di doa zikir pagi petang ya. Teman-teman bisa hafalkan dan bisa baca, yaitu Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namutu, wa ilaika nusyur. Itu kalau pagi hari. Jadi dari doa ini, teman-teman berdoa agar di pagi hari teman-teman gitu ya, itu selamat. Kemudian di pagi hari teman-teman itu sesuai dengan apa yang Allah rencanakan baik. Lalu harapannya adalah pada saat menyelesaikan kegiatan dapat diselesaikan dengan baik dan juga berdampak kebaikan buat teman-teman. Karena apa yang dipikirkan teman-teman itu baik, belum tentu Allah memikirkan itu baik. Yang berikutnya adalah bahwa ada yang namanya aturan 2 menit. Kalau kita lihat, apa yang bisa dikerjakan dengan waktu sebentar, kerjakan langsung.
Oke, kalau tadi 3 second rule ingat langsung kerjakan. Kalau ini seandainya sudah tahu waktunya singkat, dapat dikerjakan langsung dikerjakan. Contoh tadi adalah cuci piring ya, atau mungkin buat mahasiswa itu biasanya lupa mandi nih, karena keasikan kerjain tugas. Mandi itu ternyata nggak perlu waktu lama. Ya, mandi itu kita berupaya agar teman-teman di sekitar kita itu nggak keganggu dengan bau kita. Oleh karena itu, kalau ternyata mandi itu tidak membutuhkan waktu lama, ya, kalau di pagi hari, maka mandi langsung. Kalau ternyata teman-teman punya peliharaan di rumah, ngasih makan peliharaan itu nggak butuh waktu lama. Langsung aja, ketika itu dapat direncanakan, dapat dilakukan langsung ya, tanpa direncanakan, langsung saja dikerjakan. Kemudian, ya perlu diperhatikan bahwa kurangi penundaan. Jadi tips berikutnya pada manajemen waktu, selain tadi kita merencanakan dengan menggunakan teknik yang banyak ya, kita juga harus sepakat bahwa kita tidak boleh menunda pekerjaan. Kita lihat di sini ya, ada idza amsaita fala tantadhir sobah wa idza asbahta fala tantadhir masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Kalau kita sudah sore hari, maka jangan menunggu untuk pagi hari. Sore hari kita mau ngerjain tugas fisika misal untuk besok. Jangan menganggap bahwa kita berpikiran tugas fisika gampang dan dapat diundur. Karena kita nggak tahu besok kita bagaimana keadaannya. Ya. Oleh karena itu, kalau sudah tahu itu harus dikerjakan sesegera mungkin, maka kerjakan. Jangan berpikiran hal tersebut dapat ditunda. Apapun kegiatan kita. Oke, mungkin itu saja tips-tips yang bisa kita bahas bersama. Maka perlu diingat bahwa nanti di waktu kuliah itu kita harus mengatur waktu kuliah. Alasannya yang pertama adalah waktu kuliah itu singkat, teman-teman. Ternyata 4 tahun itu nggak kerasa. Lalu yang berikutnya adalah banyak waktu luang. Kalau kita tidak melihat waktu itu banyak waktu luang, maka nantinya kita tidak dapat mengatur waktu. Selain adanya waktu luang dan juga kuliah itu singkat, ada banyak distraksi atau gangguan. Oleh karena itu, karena 3 hal ini, maka teman-teman harus mengatur waktu sebaik mungkin. Lalu apa saja tipsnya? Tadi sudah disebutkan. Yang pertama, teman-teman ya bisa menggunakan teknik Pomodoro. Kemudian teman-teman bisa menggunakan teknik time block. Lalu juga bisa kombinasikan dengan time lock. Lalu juga bisa berdoa ya, karena berdoa itu penting agar apa? Agar kegiatan yang sudah kita rencanakan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas ya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman dan juga terima kasih atas semua yang sudah membuat video ini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.